Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Susu, meskipun tidak salah berteman dengan ras lain dan mengembangkan klan kita, keselamatanmu lebih penting. Kamu memiliki tanggung jawab klan rubah hijau di pundakmu. Ibu sudah dalam keadaan seperti itu, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Wanita muda berbaju hijau menatap Yesusu dan menghela nafas. Tidak, kamu tidak akan. Bu, kamu akan sembuh. Yesusu tiba-tiba berkata dengan semangat. Aku pasti akan sembuh, kamu tidak perlu khawatir. Wanita muda berjubah biru itu buru-buru berkata, menyesali lidahnya yang terpeleset dan mengungkapkan pesimisme di hatinya. Yesusu sedikit menundukkan kepalanya dan sedikit tekad muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dahi wanita muda itu. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya putih. Kamu, mata wanita muda berjubah biru itu tiba-tiba melebar, tetapi kemudian pupilnya dengan cepat menjadi tidak fokus dan dia jatuh pingsan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Wanita berbaju putih itu berseru. Yesusu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan sikat merah dan mulai menggambar pola susunan di tanah di sekitar tempat tidur batu giok. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan semua jenis bahan formasi dan memasukkannya. Wanita berbaju putih ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi melihat ekspresi fokus Yesusu, dia berhenti. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu, dan langit di luar mulai cerah. Yesusu akhirnya berhenti. Dia mengatur formasi yang rumit di sekitar tempat tidur batu giok putih. Tuan, formasi apa ini? Wanita berbaju putih itu bertanya. Dia sepertinya tidak terbiasa dengan arai. Arai penggabungan darah, kata Yesusu perlahan. Apa? Arai of Blood Fusion adalah arai yang menghilangkan kekuatan darah seseorang dan mentransfernya ke tubuh orang lain. Anda ingin mentransfer kekuatan darah rubah hijau Anda ke dalam tubuh pemimpin untuk membantunya bertahan melawan hawa dingin. Anda tidak bisa. Arai of Blood Fusion terlalu merusak tubuh Anda. Setelah kekuatan darah Anda dihilangkan, tidak ada cara untuk memulihkannya. Kultivasi Anda akan hancur dan Anda bahkan mungkin kembali ke keadaan semula. Kata wanita berbaju putih itu. Selama aku bisa menyelamatkan ibuku, aku tidak peduli. Yesusu berkata dengan tenang. Dia bahkan memiliki senyum damai di wajahnya. Dalam bayang-bayang, Han Li melihat raut wajah Yesusu dan mengerutkan kening. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu masalahnya, biarkan aku melakukannya. Kultivasiku jauh lebih tinggi darimu, jadi peluang keberhasilanku lebih tinggi. Tidak, Penatua Qiyu, meskipun Anda lebih kuat dari saya, dalam hal kemurnian darah rubah Qian, saya masih lebih baik. Juga, Penatua Qiyu, Anda tidak tahu ini. Semakin dekat kedua garis keturunan itu, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Yesusu berkata dengan tegas. Ini, wanita berpakaian putih itu kehilangan kata-kata. Racun dingin yang diderita ibu sangat mengerikan. Bahkan jika kita menggunakan teknik ini, kita hanya memiliki peluang 50% untuk menyelamatkan ibu. Jika surga tidak bekerja sama, kita berdua yang menggunakan teknik ini akan mati di sini. Penatua Qiyu, Anda adalah satu-satunya dewa emas yang utuh di klan Qian Fox. Sebelumnya, ibu saya mengatakan bahwa keselamatan saya sangat penting. Sejujurnya, keselamatan Anda bahkan lebih penting. Dengan adanya kamu, bahkan jika ibu dan aku sayangnya mati, klan Qian Fox masih memiliki secercah harapan. Jika sesuatu terjadi padamu, klan Qian Fox kemungkinan besar akan tamat. Lanjut Yesusu. Wanita berpakaian putih itu berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Jadi, serahkan padaku. Jika ibu dan aku mati, klan rubah Qian akan berada di tanganmu, Tetua Qiyu.
Yesusu mengangguk pada wanita berpakaian putih itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, dia melangkah menuju formasi berwarna darah. Namun, pada saat itu, pergelangan tangannya dicengkeram oleh wanita berbaju putih itu. Penatua Kiyu, Yesusu melihat ke atas. Tuan muda, Anda baru saja mengatakan bahwa sebagai pemimpin klan Qian Fox, kita harus mengesampingkan perasaan pribadi kita dan berpikir demi klan. Tuan muda, Anda sangat berbakat, dan darah rubah Qian yang telah Anda bangun adalah bahkan lebih murni dari pemimpin klan dan aku. Masa depanmu tidak terbatas. Pemimpin klan sudah dalam kondisi ini. Bahkan jika Anda menggunakan Blood Fusion Array, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Aku tahu agak kejam mengatakan ini, tapi demi klan Qian Fox, sebaiknya kau tidak mengambil risiko. Saya yakin pemimpin klan memikirkan hal yang sama, kata wanita berbaju putih dengan ekspresi kesakitan. Tidak, aku tidak melakukan ini karena perasaan pribadi. Aku melakukan ini demi klan Qian Fox. Aku mungkin berbakat, tapi aku hanya dewa sempurna tahap menengah. Masih belum diketahui apakah aku bisa menjadi Golden Immortal di masa depan. Saya adalah dewa sempurna sebagai ganti dewa emas. Bahkan jika hanya ada kemungkinan 50% hal itu terjadi, itu masih bagus, kata Yesusu perlahan sambil menarik tangan wanita berpakaian putih itu. Wanita berbaju putih itu panik, tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk membujuk Yesusu. Selain itu, ibuku terluka oleh sekte air surgawi karena dia mencoba menyelamatkanku. Bahkan kamu, Penatua Kiyu, hampir terlibat. Jika saya tidak melakukan sesuatu untuknya, saya akan hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidup saya. Dengan mengingat hal itu, bahkan mencapai dewa sempurna tahap akhir akan menjadi harapan yang luar biasa, apalagi menjadi Golden Immortal. Yesusu memandangi wanita berbaju putih itu dan berbicara dengan lembut, tetapi suaranya dipenuhi dengan tekad. Wanita berbaju putih itu tahu bahwa Yesusu sudah mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan menyingkir. Aku akan menyerahkan segalanya padamu di masa depan, Penatua Kiyu. Yesusu tersenyum pada wanita berbaju putih itu sebelum melangkah ke barisan dan duduk dengan menyilangkan kaki di depan kepala wanita berjubah hijau itu. Dia meletakkan telapak tangannya di depannya dan membuat segel tangan yang aneh sambil melantunkan mantra misterius dengan suara rendah. Suara siulan tiba-tiba terdengar di ruang batu, dan formasi merah di tanah tiba-tiba bersinar dengan cahaya gemilang. Selain itu, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri karena dengan cepat mulai beredar di dalam formasi. Fluktuasi energi vital yang kuat meletus dari dalam formasi sebelum berkembang biak ke segala arah. Ekspresi wanita berbaju putih sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke dinding kamar batu. Pembatasan pada ruang batu segera dipercepat, dan sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menghalangi fluktuasi formasi agar tidak bocor. Namun, fluktuasi formasi merah darah terlalu kuat, dan batasan di sekitarnya hanya dapat menghalangi sebagian besar fluktuasi. Beberapa fluktuasi masih bocor. Wanita berbaju putih tidak peduli tentang hal-hal ini saat dia menatap tajam kedua orang dalam barisan merah darah. Pada saat ini, susunan merah darah mulai berubah. Setelah suara siulan yang tajam, benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari seluruh susunan dan membungkus Yesusu sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Dalam bayang-bayang jauh, Hanli mengangkat alisnya saat dia menyaksikan pemandangan ini. Dia merasa sedikit terkejut. Tubuh Yesusu mulai memancarkan semburan cahaya hijau terang. Alis halusnya berkerut, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Namun, dia segera menekannya dan terus melantunkan mantra. Arai merah darah di sekitarnya menjadi lebih terang, dan lebih banyak benang merah darah muncul dan memasuki tubuh Yesusu. Cahaya hijau di tubuh Yesusu menjadi semakin terang, dan permukaan tubuhnya berkelebat.
Tiba-tiba, serangkaian pola berurat hijau muncul di tubuhnya, seolah-olah itu adalah meridian. Mereka bersinar terang dan memberikan perasaan garis keturunan yang kuat. Pada saat yang sama, bayangan rubah hijau muncul dalam cahaya hijau di belakangnya. Itu penuh dengan aura yang mulia dan agung, tetapi hanya memiliki 2 ekor. Saat ini, Yesus tiba-tiba mengulurkan salah satu tangannya dan menekannya di antara alis wanita berpakaian hijau di tempat tidur. Benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya dan masuk di antara alis wanita muda itu. Di dalam benang merah darah, samar-samar orang bisa melihat serangkaian pola hijau, yang kemudian memasuki tubuh wanita berbaju hijau. Permukaan tubuh wanita berbaju hijau itu memancarkan cahaya hijau, dan serangkaian pola urat hijau muncul. Dibandingkan dengan pola urat hijau di tubuh Yesus, warnanya sedikit lebih redup. Namun, saat benang merah darah masuk dari telapak tangan Yesus, pola urat hijau pada tubuh wanita berbaju hijau itu berangsur-angsur menjadi lebih terang. Pola urat hijau di permukaan tubuh Yesus perlahan menjadi redup, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Bayangan rubah hijau di belakangnya juga menjadi lebih tipis. Namun, ada sorot kegembiraan di matanya. Dia membuat isyarat tangan dan tangannya lalu menunjuk. Sinar cahaya hijau keluar dari ujung jarinya dan memasuki perut bagian bawah wanita berbaju hijau. Cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh wanita muda itu, menyilaukan seperti matahari. Cahaya hijau segera berkontraksi, dan kemudian berubah menjadi lapisan api hijau yang membungkus tubuh bagian atasnya, dan pada saat yang sama menyebar ke bagian bawah tubuhnya yang tersegel dalam es. Ketika kristal es biru menyentuh api hijau, setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, perlahan-lahan meleleh dan menghilang. Saat wanita berbaju putih melihat ini, ekspresi tegangnya juga sedikit rileks. Dalam bayang-bayang jauh, lingkaran ungu muncul di mata Han Li. Dia melihat ke arah kedalaman kristal es biru, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya. Api hijau terus menekan ke depan, dan kristal es biru dengan cepat meleleh. Secara bertahap mundur dari pinggang ke betis. Daerah di bawah betis wanita berbaju hijau itu tiba-tiba menjadi warna biru tua. Itu tampak seperti 2 keping kristal biru, dan ada cahaya biru yang berkedip di dalamnya. Tetapi pada titik ini, kecepatan leleh kristal es biru sangat menurun, dan mulai menahan dampak nyala api hijau. Pada titik ini, pembuluh darah hijau di tubuh Yesus telah banyak meredup, hampir tidak terlihat, dan bayangan rubah hijau di belakangnya juga hampir menghilang. Dia melihat betis biru wanita berpakaian hijau itu, dan matanya menyipit. Dia berteriak rendah, dan susunan merah darah di bawah tubuhnya menyala lagi. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, dan langsung menyapu seluruh tubuhnya. Setelah darah hijau di tubuh Yesus berkilat, tiba-tiba menghilang, dan berubah menjadi bola lampu hijau yang berkumpul di telapak tangan wanita berbaju hijau, dan menyatu ke dalam tubuh wanita berbaju hijau. Api hijau di permukaan tubuh wanita berbaju hijau itu terbakar lagi, dan dengan ganas menyerang kristal es biru. Itu mendorongnya sedikit, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Tidak hanya itu, tetapi cahaya biru di betis wanita berbaju hijau itu tiba-tiba bersinar terang, dan melakukan serangan balik, mendorong api hijau itu mundur sedikit demi sedikit. Semburan udara yang sangat dingin tiba-tiba meletus, dan kristal es biru dengan cepat memadat lagi, sekali lagi membekukan tubuh wanita berbaju hijau itu. Rasa dingin di ruang batu tiba-tiba meningkat, bahkan lebih dingin dari sebelumnya, dan lapisan es muncul. Formasi merah darah di tanah juga dibekukan oleh kristal es biru, dan tubuh Yesus juga membeku di dalamnya. Saat ini, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergoyang. Melihat ini, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat hal tersebut,
Ekspresi wanita berbaju putih itu berubah drastis. Dia melepaskan mantra yang mengaktifkan pembatasan ruang batu, dan hendak bergegas. Yesusu berbalik, dan mereka berdua saling memandang. Wajah wanita berbaju putih itu langsung menjadi sangat pucat, dan dia berhenti di jalurnya. Wanita berpakaian hijau di tempat tidur dirangsang oleh udara dingin, matanya bergerak, dan dia bangun. Melihat situasi di sekitarnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berteriak, dan api hijau di permukaan tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat, dan untuk sementara memblokir serangan cahaya biru. "Penatuakiyu, cepat bawa susu pergi dari sini," teriak wanita berbaju hijau itu. Tapi sebelum wanita berbaju hijau selesai berbicara, cahaya biru yang menyerang tubuh wanita berbaju hijau bersinar terang lagi. Prasasti biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya, dan mereka memadat menjadi bola api biru yang dengan mudah menghancurkan api hijau wanita berpakaian hijau itu. Kristal es biru dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap mata, itu telah mencapai dada wanita berpakaian hijau itu, dan itu akan membekukannya sepenuhnya. Kristal es biru di tubuh Yesusu juga menyebar dengan cepat, dan hampir separuh tubuhnya membeku. Melihat ini, wanita berbaju putih di sampingnya sedang berjuang, dan dia dengan cepat mengertakkan giginya. Tubuhnya ditutupi cahaya hijau, dan dia akan bergegas. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di depannya. Itu tidak lain adalah Han Li, kultivator ras manusia. Wanita berbaju putih itu awalnya kaget, tapi dia langsung mengenali identitas Han Li. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Cahaya putih di tangannya bersinar terang, dan dia akan menyerang Han Li. "Jika kamu ingin keduanya hidup, berdirilah di sana dan jangan bertindak gegabah," Han Li berkata dengan ringan, lalu dia dengan santai melambaikan tangannya. Cahaya hijau terbang keluar dari tangannya dan menghalangi cahaya biru yang melonjak. Api biru itu sepertinya terprovokasi, dan itu melonjak dengan hebat. Cahaya biru segera menunjukkan taring dan cakarnya, seperti binatang buas yang marah, dan menyerang cahaya hijau dengan ganas. Cahaya hijau tampak tipis, tetapi sangat sulit. Tidak peduli seberapa keras cahaya biru itu menyerang, itu tidak bergerak sama sekali. Melihat hal tersebut, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berhenti, namun cahaya putih di tangannya tidak memudar. Dia menatap Han Li. Han Li tidak memperhatikan wanita berbaju putih itu, dan dia melambaikan lengan bajunya lagi. Cahaya hijau lain ditembakkan dan menyatu dengan cahaya hijau di depannya. Kemudian, dengan cepat mendorong kembali cahaya biru yang dingin. Cahaya biru yang Yesusu dan yang lainnya menggunakan banyak upaya untuk menahan cahaya biru, tetapi di depan Han Li, itu rentan. Dalam sekejap mata, itu ditekan kembali ke betis. Han Li melambaikan tangannya lagi, dan nyala api perak keluar dari lengan bajunya. Setelah satu lingkaran, itu berubah menjadi burung api perak, dan terjun ke cahaya biru, dan menghilang. Kemudian terdengar suara manis dan jernih dari cahaya biru, dan kemudian ada kilatan cahaya perak, dan suhu yang sangat tinggi keluar. Udara di sekitarnya agak terdistorsi dan kabur di bawah suhu setinggi ini. Cahaya biru itu langsung terkoyak dan menghilang tanpa bekas. Sebaliknya, suhu tinggi menyapu, mengusir semua udara dingin di dalam ruangan. Kristal es di ruang batu tiba-tiba meleleh dengan cepat, dan segera menghilang tanpa bekas. Melihat ini, wanita berbaju putih itu sedikit terkejut, tapi dia tidak lengah. Tidak lama kemudian, burung api perak itu muncul, dengan api biru seukuran kepalan tangan di mulutnya, dan dia membuka mulutnya dan menarik napas. Api biru tidak masuk ke mulutnya, mengeluarkan tangisan ceria seolah-olah telah memakan makanan yang lezat. Burung api perak kemudian terbang kembali dan menghilang ke lengan baju Han Li. Pada saat ini, kristal es biru di tubuh wanita muda berjubah biru itu telah menghilang, dan dia terbangun.
Ada pandangan tidak percaya di matanya. Es biru di sekitar tubuh Yesusu juga menghilang, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tapi kemudian ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, dan cahaya hijau di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut, dan selapis rambut hijau muncul di permukaan tubuhnya. Susu. Ekspresi wanita muda berjubah biru berubah drastis ketika dia melihat ini, dan dia mencoba untuk berdiri dari tempat tidur. "Jangan bergerak," Han Li berkata dengan ringan dan menunjuk dengan kedua tangannya. Dua sinar cahaya hijau keluar dari tangannya dan memasuki tubuh wanita itu dan Yesusu itu. Keduanya langsung membeku di tempat seolah-olah mereka telah dirapal dengan mantra memperbaiki tubuh. "Bajingan manusia, apa yang kamu lakukan?" Wanita berbaju putih di sampingnya meraung marah dan menerkamnya. Han Li melambaikan lengan bajunya tanpa melihat ke belakang. 5 benang kristal keluar dari tangannya dan memasuki tubuh wanita berbaju putih. Tubuh wanita berbaju putih yang terbang keluar tiba-tiba membeku. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Han Li membuat tanda tangan dengan tangannya yang lain, dan seberkas cahaya berwarna merah darah terbang keluar dari tangannya dan memasuki formasi darah di tanah. Formasi darah di tanah bersinar terang lagi, dan berdengung. Benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, lalu menjerat tubuh wanita muda berjubah biru dan Yesusu, membentuk jembatan darah di antara mereka. Sosok Han Li kabur, dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping wanita muda berjubah biru dan menamparkan dahinya. Sinar tebal cahaya merah darah keluar dari telapak tangannya, dan melonjak ke tubuh wanita muda berjubah biru itu seperti gelombang yang mengamuk. Vena berwarna biru di tubuh wanita muda itu muncul lagi, tetapi tersapu oleh sinar cahaya merah darah, dan menjadi jauh lebih redup. Sinar cahaya merah darah kemudian mengalir keluar dari tubuh wanita muda berjubah biru itu, dan mengalir melalui benang merah darah sebelum memasuki tubuh Yesusu. Vena berwarna biru di tubuh Yesusu muncul kembali, dan tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Bulu binatang di tubuhnya dengan cepat menghilang. Tidak hanya itu, sinar cahaya merah darah juga menyatu ke dalam tubuhnya, mengisi kembali energi vital yang telah dia keluarkan dari mengaktifkan formasi darah. Kulit pucatnya langsung kembali normal, dan bahkan ada semburat merah di wajahnya. Han Li berhenti mengaktifkan formasi darah di tanah, dan dia meletakkan tangannya di sisinya. Yesusu dan yang lainnya bergerak, dan mereka mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. "Anda," wanita muda berjubah biru berdiri dari tempat tidur. Mungkin karena dia terlalu lama berbaring di tempat tidur, tapi dia masih sedikit goyah. Yesusu buru-buru mendukungnya. "Ibu, ini Senior Han yang kuceritakan padamu. Senior Han, ini ibuku, dan dia juga pemimpin suku Azure Fox." Yesusu baru saja sadar, dan dia buru-buru memperkenalkan mereka berdua. "Jadi, rekan Han, suatu kehormatan bertemu denganmu. Saya Ye Luo, dan saya ingin berterima kasih kepada rekan Han karena telah membantu saya mengeluarkan racun es dari tubuh saya, serta memulihkan garis keturunan rubah berwarna biru saya. Jika Anda membutuhkan bantuan suku Azure Fox kami di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami," kata wanita muda berjubah biru dengan suara serius. Alis wanita berjubah putih sedikit berkerut setelah mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Tidak perlu berterima kasih padaku, pemimpin klan. Aku tinggal di kota Qinghu, dan aku berhak membantu." Mata Han Li bersinar dengan senyum tipis. Kekuatan Senior Han benar-benar mengesankan. "Kamu mampu mengeluarkan racun es dari tubuh ibuku dengan mudah, dan kamu bahkan mendapatkan kembali kekuatan garis keturunanku. Bagaimana kamu melakukannya?" Sedikit kekaguman muncul di mata Yesusu saat dia menatap Han Li. "Aku telah melakukan beberapa penelitian tentang kekuatan garis keturunan.
Untung kekuatan garis keturunanmu tidak sepenuhnya larut dengan tubuh pemimpin. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengambilnya kembali, Han Li menjelaskan dengan ambigu. Rekan Han, terima kasih telah menyelamatkan pemimpin dan tuan muda. Namun, saya punya pertanyaan. Ini adalah area terbatas suku Ruba Azure kami, bagaimana rekan Han memasuki tempat ini tanpa diundang? Tepat pada saat ini, wanita berjubah putih itu berjalan ke arah mereka, dan meskipun dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, nadanya cukup agresif. Rekan Han, ini tetua Ye Qiu dari suku kita. Penatua Qiu, rekan Han adalah orang penting bagi suku kami, tolong jangan ganggu dia seperti ini. Pemimpin keluarga Ye Luo buru-buru memperkenalkan wanita berjubah putih itu sebelum menegurnya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, itu normal bagi Penatua Qiu untuk memiliki pertanyaan seperti itu. Aku cukup mahir dalam teknik rahasia. Dia bosan malam ini, jadi dia keluar untuk menikmati cahaya bulan. Dia merasakan bahwa energi di tempat ini berfluktuasi dengan hebat, jadi dia membaca mantra untuk memeriksanya. Kemudian, dia menyadari bahwa tempat ini dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk datang tanpa diundang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Han Li terkekeh. Begitu. Terima kasih, Senior Han, telah datang tepat waktu. Ye Susu menjulurkan lidahnya dan berkata, apa yang terjadi barusan adalah hasil dari kecerobohanmu. Beraninya kamu membuat keputusan untuk mentransfer kekuatan garis keturunan. Syukurlah rekan Han ada di sini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Ye Luo dengan suara rendah. Mendengar ini, Ye Susu menundukkan kepalanya dan cemberut. Dia tampaknya tidak yakin. Melihat ekspresi Ye Susu, Ye Luo memelototinya, tapi dia tidak menegurnya karena Han Li ada di sini. Tempat ini berantakan sekali, kata Ye Luo. Tidak sopan menyambut rekan Daois Han di sini. Susu, bawa kembali rekan Daois Han dulu. Aku akan mengunjunginya besok. Kalau begitu aku akan pergi. Han Li menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Ye Luo membungkuk kembali. Penatua Ye Qiu tidak bergerak. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak mempercayai Han Li. Han Li tidak peduli apa yang Penatua Ye Qiu pikirkan tentang dia. Dia berbalik dan terbang keluar. Ye Susu mengikutinya. Segera, mereka keluar dari terowongan bawah tanah dan keluar. Han Li melihat lapangan spiritual di baskom dan berhenti. Saya memperhatikan tempat ini ketika saya datang ke sini. Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak bidang spiritual di sini. Juga, kualitas herbal spiritual sangat tinggi. Apakah keluarga Qian Fox bagus dalam menumbuhkan herbal spiritual? Han Li menoleh ke Ye Susu dan bertanya. Ada formasi penghambatan di sekitar bidang spiritual. Bagaimana Penatua Han bisa melihat ramuan spiritual? Itu benar. Kamu pandai mengintai. Formasi penghambatan di sini tidak dapat menghentikan Anda. Ye Susu sepertinya telah terbebas dari beban berat karena kesembuhan ibunya. Dia jauh lebih santai. Dia mengangkat alisnya main-main dan kemudian tersenyum. Han Li tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika datang untuk memelihara ramuan roh dan obat-obatan roh, saya tidak mencoba untuk menyombongkan diri, tetapi di seluruh pegunungan Golden Origin, jika klan Qian Fox kami mengklaim sebagai nomor 2, tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor 1. Apakah Senior Han membutuhkan ramuan spiritual untuk berkultivasi? Ini adalah daftar ramuan spiritual. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda segera. Ye Susu berhenti dan berkata dengan bangga. Dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil slip giok dan memindainya dengan indera ilahinya. Dia mengangguk dan berkata, saya membutuhkan beberapa ramuan spiritual. Saya tidak akan berdiri di atas upacara. Dia sudah melihat semua ramuan spiritual di bidang spiritual.
Mereka pada dasarnya sama dengan apa yang tercatat di slip giok. Ye Susu tidak menyembunyikan apapun. Senior Han, Tetua Qiu tidak terlalu ramah padamu barusan. Mohon maafkan dia. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Hanya saja orang tua Penatua Qiu dan dua adik laki-lakinya meninggal di tangan kultivator manusia. Karena itu, dia sangat memusuhi kultivator manusia. Bibir Ye Susu bergerak sedikit. Begitu, aku mengerti sekarang. Han Li tiba-tiba menyadari setelah mendengar ini. Tidak heran jika wanita berjubah putih itu tidak mengindahkannya meskipun dia dimusuhi. Keduanya tidak tinggal di sana lagi. Mereka dengan cepat terbang menjauh. Di ruang batu bawah tanah, Penatua Qiu membuat segel tangan dan memasang beberapa lapis formasi penghambatan di dalam ruangan. Pemimpin klan Ye Luo menghela nafas dan berkata, Penatua Qiu, aku tahu kamu membenci kultivator manusia, tetapi rekan Daois Han telah menunjukkan kebaikan kepada klan kita berkali-kali. Kamu harus menahan permusuhanmu. Paling tidak, jangan sangat kasar. Kepala klan, menurutmu apakah orang ini datang ke klan rubah hijau kita dengan niat baik? Penatua Qiu mencibir saat dia bertanya. Apa maksudmu? Pemimpin Ye Luo bertanya dengan cemberut.